Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Trinaya Gusti, NIM 19131096, berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Kita tahu bahwa administrasi layanan khusus ini diberikan kepada siswa atau mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, pasti muncul dalam pemikiran kita seperti apa saja bentuk layanan khusus yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu administrasi layanan khusus. Layanan khusus. Layanan berarti salah satu bentuk kegiatan memberikan kondisi kenyamanan kepada pihak yang dilayani. Sedangkan khusus berarti disengaja, kondisi luar biasa, perhatian dan perlakuan yang berbeda. Nah, kita dapat menganalogikan layanan khusus ini seperti dengan teman, yaitu pasti ada perbedaan antara teman dan teman khusus. Kalau teman khusus ini pasti kita memberikan perhatian yang berbeda. Nah, begitu juga dengan layanan khusus ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa layanan khusus yaitu segala sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada pihak yang menjadi standar untuk dilayani. Nah, di sini seperti sekolah memberikan layanan khusus kepada siswa dan perguruan tinggi memberikan layanan khusus kepada mahasiswanya dalam menunjang proses pembelajaran. Kita simpulkan bahwa administrasi layanan khusus berarti memberikan secara khusus atau satu usaha yang terprogram atau terencana yang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada siswanya atau oleh perguruan tinggi kepada mahasiswanya agar mereka merasa nyaman, optimal dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa administrasi layanan khusus ini memberikan efek menunjang dan mempermudah proses pembelajaran yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi, serta memenuhi kebutuhan layanan khusus siswa dan mahasiswa yang berada di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, kita tahu banyak jenis-jenis layanan khusus yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi yang disediakan oleh sekolah atau kampus. Nah, pasti kita tahu bahwa layanan khusus ini memberikan efek dalam menunjang proses pembelajaran. Pasti kita berpikir apa saja jenis-jenis layanan khusus yang disediakan oleh sekolah maupun di perguruan tinggi yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Nah, layanan-layanan khusus yang disediakan oleh sekolah maupun di perguruan tinggi seperti layanan perpustakaan, layanan laboratorium, UKS, kafetaria, sarana ibadah, asrama, koperasi, transportasi, dan toilet. Baiklah, sekarang kita akan mengkaji lebih dalam jenis-jenis layanan khusus yang disediakan oleh sekolah maupun perguruan tinggi. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat menyediakan informasi baik yang berisi buku, e-book, dan barang elektronik. Nah, perpustakaan harus didesain senyaman mungkin agar pengunjung yang datang merasa nyaman dan betah dalam mencari informasi. Nah, banyak kita lihat pada saat sekarang ini perpustakaan memiliki sedikit pengunjung karena hal ini bisa disebabkan oleh perpustakaan yang tidak bersih atau keadaan ruang yang sangat panas. Hal ini bisa mengakibatkan pengunjung merasa tidak nyaman. Nah, banyak kita ketahui bahwa layanan perpustakaan hanya menyediakan kebutuhan fisik tapi tidak memenuhi kebutuhan secara batin. Hal ini akan menjadi permasalahan yang mengakibatkan menurunnya tingkat daya baca. Terus dilakukan pembaharuan dan mengikuti perkembangan zaman, di mana perpustakaan tidak hanya berisi buku saja, tetapi harus berisi e-book, jurnal, artikel, komputer atau barang elektronik, dan pembelajaran secara virtual. Nah, perpustakaan memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi rekreasi, dan keempat fungsi penelitian. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi perpustakaan. Yang pertama kita akan mengkaji yaitu fungsi pendidikan. Nah, maksudnya di sini yaitu perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa untuk menambah
wawasan dan pengetahuannya, mencari materi yang telah diberikan oleh guru atau disampaikan guru atau dosen dalam kelas, dan juga menyelesaikan tugas-tugas mereka. Fungsi perpustakaan yang kedua yaitu fungsi informasi. Artinya perpustakaan sebagai tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu yang ada dalam diri siswa atau mahasiswa. Fungsi informasi ini harus dilengkapi dengan perlengkapan yang lengkap seperti adanya komputer, laptop, dan jaringan internet. Nah, hal ini berguna untuk pemenuhan atau pencarian informasi yang berbaur dengan konteks pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi rekreasi, di mana siswa atau mahasiswa dapat melihat berita kondisi wilayah dari sebuah negara, mencari universitas terbaik. Nah, fungsi rekreasi ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan adanya wifi atau internet. Yang keempat, fungsi penelitian. Nah, perpustakaan digunakan sebagai tempat untuk menjawab apa yang ingin diketahui oleh siswa atau mahasiswa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada dalam diri peserta didik. Kita tahu sekarang bahwa siswa atau mahasiswa memiliki kemampuan yang hebat dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, pasti rasa ingin tahu yang tinggi ini harus terpenuhi. Walaupun sudah ditanyakan kepada guru, tetapi kadang jawaban yang diberikan oleh guru tidak membuat siswa atau mahasiswa merasa puas. Maka didirikanlah perpustakaan ini sebagai tempat untuk menjawab atau memenuhi rasa ingin tahu mereka. Nah, kita tahu tidak semua mahasiswa atau siswa memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Pasti ada yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas dan kelas ekonomi menengah ke bawah. Nah, untuk tidak terjadinya hambatan dalam menyalurkan rasa ingin tahu peserta didik, maka sekolah akan dijadikan tempat atau wadah untuk menyalurkan rasa ingin tahu tersebut melalui dengan adanya perpustakaan. Ini sarana yang kedua yaitu layanan laboratorium, adalah sarana penunjang proses pembelajaran yang dilakukan secara terbuka atau tertutup yang digunakan oleh siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan praktikum, untuk kegiatan penelitian, penyelidikan, pengembangan, dan bahan pembakuan. Setiap sekolah atau perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Laboratorium ini digunakan sebagai prospek penunjang proses pembelajaran, di mana teori yang didapatkan oleh siswa di kelas akan diuji cobakan di dalam laboratorium. Nah, jika di dalam laboratorium tidak tersedianya perlengkapan yang lengkap, maka bagaimana kegiatan praktikum akan bisa dilakukan, dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri siswa akan terjawab dengan semestinya. Layanan khusus ini harus disediakan secara khusus, di mana harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari sekolah maupun perguruan tinggi agar layanan khusus ini dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Jenis layanan yang ketiga yaitu UKS, adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada semua peserta didik di sekolah agar sehat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Apabila ada kondisi peserta didik dalam keadaan tidak sehat, maka tidak langsung dilarikan ke rumah atau dilarikan ke rumah sakit. Setidaknya mendapatkan tindakan minimal kesehatan dari sekolah. Layanan kesehatan yang didapatkan oleh siswa di sekolah masih dalam frekuensi yang masih bisa ditangani atau dilayani oleh sekolah. Demikian, peserta didik akan dijadikan sebagai sasaran utama dalam konteks UKS ini, dan personel lainnya untuk sasaran tambahan. Hal ini berguna untuk agar jika ada kondisi siswa dalam keadaan sakit, pingsan, akan segera mendapatkan solusi dan penanganan secara langsung. Dalam layanan UKS ini harus ada petugas khusus yang melakukan layanan kesehatan. Kita tahu bahwa penanganan kesehatan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tidak bisa dilakukan oleh siswa, harus dilakukan oleh petugas kesehatan. Nah, hal ini harus adanya kerjasama antara sekolah atau perguruan tinggi dengan lembaga kesehatan, agar dalam penanganan kasus tidak terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.
Yang kedua yaitu obat-obatan. Obat-obatan yang ada di UKS harus dilakukan pembaruan agar obat-obatan tidak kadaluarsa. Nah, banyak yang kita ketahui obat-obatan yang ada di UKS di setiap sekolah hanya tersedia yaitu obat sakit kepala, obat merah, dan obat lainnya. Hal ini harus dilakukannya pembaharuan. Kegiatan edukasi ini harus dapat menunjang proses pembelajaran di mana siswa diberikan rasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti ada siswa yang mengalami sakit dengan adanya obatan-obatan di UKS maka langsung dapat ditangani secara langsung. Layanan khusus yang keempat yaitu kafetaria adalah layanan makanan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa ada sebagian peserta didik yang tidak sempat melakukan sarapan, maka dengan adanya kafetaria ini akan membantu atau memenuhi kebutuhan peserta didik dan proses pembelajaran tidak menjadi terganggu. Nah, banyak kita lihat pada saat sekarang ini baik di sekolah maupun perguruan tinggi kafetaria dijadikan sebagai tempat pelarian atau tempat cabut oleh siswa atau mahasiswa untuk lari dari proses pembelajaran. Nah, hal ini akan menjadi salah satu permasalahan di mana tidak adanya kerjasama antara pemilik kafe dengan sekolah atau perguruan tinggi. Antara pemilik kafe dengan sekolah maupun perguruan tinggi harus memiliki kerjasama di mana ada aturan dan SOP yang jelas, di mana hal ini akan menyangkut persoalan tentang menu makanan, risiko kebakaran, dan risiko penyakit. Nah, makanan yang dikonsumsi oleh siswa harus menu yang sehat, ada pergantian menu sehingga peserta didik baik siswa maupun mahasiswa tidak merasa bosan dengan menu yang disajikan. Secara umum, kafetaria harus dikelola oleh sekolah atau perguruan tinggi sehingga dapat memberikan manfaat dan menunjang proses pembelajaran. Layanan khusus selanjutnya yaitu sarana ibadah. Di perguruan tinggi, satu fakultas minimal mempunyai satu musola. Nah, sarana ibadah ini harus ada petugas kebersihannya, di mana kebersihan tempat sarana ibadah harus dikelola sedemikian rupa. Sarana ibadah selain sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, juga digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi atau bertukar pendapat dalam proses pendidikan yang berkenaan dengan keagamaan dan kerohanian. Sekolah maupun fakultas minimal mempunyai satu musola, di mana sarana ibadah ini akan dapat menunjang proses belajar mengajar hingga peserta didik baik siswa maupun mahasiswa akan merasa nyaman ketika ada sarana ibadah di lingkungannya, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, dengan adanya sarana ibadah lingkungan sekitar, maka siswa atau mahasiswa tidak perlu pergi jauh untuk melaksanakan ibadah. Dengan adanya sarana ibadah di lingkungan sekitar, maka pengelolaan terhadap waktu akan lebih pendek atau efisiensi dalam penggunaan waktu. Nah, dengan hal ini maka tidak akan terjadinya gangguan pada proses pembelajaran yang akan berlangsung. Agar dapat memotivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, maka layanan khusus ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari sekolah maupun perguruan tinggi, sehingga peserta didik merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran guru dalam administrasi layanan khusus. Peran guru dalam administrasi layanan khusus yaitu guru akan terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang di sekolah. Gurulah yang paling tahu bagaimana layanan khusus itu berjalan, sehingga guru dapat memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam administrasi layanan khusus. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang administrasi layanan khusus. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.